Raya Idul Fitri selalu identik dengan berbagai sajian makanan, mulai dari makanan yang berat hingga makanan ringan sebagai camilan saat berkumpul bersama keluarga. Kue kering menjadi salah satu hidangan yang tidak pernah absen disuguhkan saat Lebaran. Konsumen pun semakin dimanjakan dengan beragam pilihan kue kering yang dijual di pasaran, seperti nastar, putri salju, lidah kucing, dan lain sebagainya. Namun, yakinkah kalau kue kering yang Anda beli sudah aman untuk dimakan? Faktanya, masih ada oknum produsen kue kering yang membuat kue dengan tambahan zat kimia berbahaya. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Melalui penelusuran, tim liputan iNewsFile bertemu dengan salah satu oknum pedagang kue kering nakal yang menambahkan zat kimia ke dalam adonan kue buatannya. Sebut saja namanya AB. Untuk membuktikannya, kami membujuk AB agar bisa melihat langsung aksinya meracik kue kering berzat kimia berbahaya buatannya. Sebelum proses produksi, AB mengajak kami berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue keringnya, seperti tepung, mentega, gula halus, dan lain sebagainya. Terigu ya, artinya terigu enggak? Terigu yang artinya terus menteganya yang paling murah. Di sini terlihat jelas proses mendapatkan untung banyak sudah dilakukan AB sejak dari memilih bahan-bahan dasar pembuat kue. Soalnya saya pengen modal dikit tapi untungnya 2-3 kali lipat begitu. Kayak dari terigu juga kan, kalau bahan kue-kue yang bagus itu ya curah yang paling murah bisa dapat 4.000, 4.500. Selain membeli bahan-bahan dengan harga yang paling murah, AB juga membeli bahan kimia berbahaya untuk campuran pembuat kue keringnya. Boraks adalah salah satu zat kimia yang mudah ditemukan di pasaran karena harganya relatif murah. Tak heran banyak pedagang nakal menambahkan zat kimia satu ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal usaha yang seminim mungkin. Boraks merupakan senyawa berbentuk kristal putih dengan nama kimia natrium tetraborat. Bahan ini masuk ke kategori bahan yang bersifat toksik alias beracun. Boraks sejatinya digunakan untuk industri non-pangan sebagai bahan campuran pembuatan gelas, deterjen, salep kulit, pengawet kayu, dan campuran pupuk tanaman. Tak ketinggalan, AB juga mengajak kami mendatangi agen telur langganannya untuk mencari telur pecah. Yang udah tahu harga sama saya. Jadi saya suka, saya kalau ada telur pecah, saya mau buka sama yang lain. Saya cari yang pecah-pecah aja. Yang penting ya nggak busuk tapi masih bisa diolah, dibikin kue kering. Kalau untuk telurnya. Usai membeli semua kebutuhan untuk produksi kue kering, AB pun mengajak kami ke rumahnya. Untuk memenuhi permintaan saat Lebaran, kali ini AB akan membuat kue nastar, putri salju, lidah kucing, dan semprit. Yang pertama kita mungkin ini dulu ya, nastar ya. Ini pemanis buatan ya, kita pakai ini biar nggak terlalu banyak pakai
pakai lalu dan bisa menghemat gula berarti ya. Iya, bisa menghemat gula. Meskipun memang si kelamat ini masih digunakan sebagai pemanis dalam beberapa makanan karena juga harganya lebih murah. Apapun yang masuk ke dalam tubuh di luar zat gizi yang biasa, ya, apakah itu pemanis buatankah, apakah itu pewarna dan sebagainya, itu tidak boleh berlebihan, harus ada dosisnya, ada batasnya. Ketika lebih dari batas tersebut, maka biasanya akan menimbulkan gejala. Nah, ini yang tadi saya iniin. Ini pewarna ya, pewarnanya. Ini sebenarnya buat kayak buat layang-layangan gitu. Pewarna, saya nggak pakai pewarna makanan yang biasa toko kering pakai ya kisah kan pakai yang kisaran harga di atas 5.000. Kalau saya pakai pewarna yang biasa dipakai buat layangan, buat mewarnai layangan. Ya kalau di sini sering disebut ya ontan lah, seperti itu. Sudah 3 tahun AB menggantungkan hidupnya dengan berjualan kue kering berzat kimia berbahaya pasca terkena PHK dari toko kue tempatnya bekerja. Nah, dari situ kan saya jadi pengangguran, yang nggak punya pekerjaan. Terus saya gimana harus cari buat makan, hidupnya keluarga saya. Walaupun saya emang belum menikah, tapi saya harus kerja buat kedua orang tua saya. Lantas, apa saja senjata kimia yang digunakan AB untuk membuat kue keringnya? Selengkapnya tetap di iNews Files. Buat apa dia? Membuat kue kering. Kemudian ada beberapa bahan tambahan tadi yang digunakan, yang dilarang. Ada boraks ya, supaya awet mungkin ya, awet juga. Kemudian ada apalagi tadi, pewarna. Bahkan tadi kan sempat dikatakan pewarnanya pewarna tekstil ya, tadi sempat disampaikan ya. Nah, bahkan tadi yang digunakan pewarnanya pewarna apa? Buat layang-layang katanya ya. Karena katanya kalau beli pewarna yang untuk kue yang memang aman, itu mahal katanya dia gitu. Udah gitu, itu baru aspek yang terkait bahan-bahan kimia. Belum lagi tadi katanya dia beli telurnya yang udah pecah-pecah gitu ya. Telur itu kalau cangkangnya sudah terbuka, biasanya kan bakteri dari luar itu lebih mudah masuk. Jadi lebih cepat busuknya juga. Tuh, jadi dari segi mikrobiologinya juga bahaya biologinya ya, eh, apa ya, rawan juga kontaminasinya. Belum kalau ada benda asingnya misalnya dari telurnya. Jadi memang wah ini dari segi bahaya biologi, kimia, fisik sudah ada semua gitu lengkap ya. Nanti kita lihat untuk bahan tambahan makanan yang diperbolehkan itu persyaratannya seperti apa. Oke. Nah, kita lanjut ke materi. Ini pengawetan dan bahan tambahan makanan. Pengawetan itu kan berarti kita mau membuat makanan kita supaya bisa lebih awet, bisa lebih lama umur simpannya. Nah, metodenya macam-macam. Yang paling tradisional di sini ada dengan cara pengeringan ya. Ini cara yang paling tua. Bisa dikeringkannya secara tradisional dengan menggunakan sinar matahari atau panas buatan seperti api, kamar asap gitu ya, atau kamar dengan udara panas. Itu bisa untuk mengawetkan makanan. Kalau yang ini mungkin kita bisa lihat ya. Sebetulnya kita boleh, kalau misalnya, oh saya mau menjemurnya di luar, boleh nggak sih? Boleh, tapi tetap tertutup, bisa mungkin penutupnya pakai semacam kelambu, atau mungkin memang kita membuat semacam kayak rumah kaca gitu ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat. Ini ya, proses pengeringan misalnya ya, kita lihat.
Karena kalau betul-betul terbuka itu kan takutnya nanti ada yang jatuh-jatuh ya kalau misalnya pakai matahari seperti ini. Nah, biasanya memang pakai penutup seperti ini ya. Jadi ada semacam jaring-jaringnya supaya kalau misalnya ada burung lewat, ada serangga lewat, itu tidak ada yang jatuh-jatuh. Jadi memang perlu pakai penutup. Nah, boleh juga yang seperti ini ya, atau misalnya seperti ini. Nah, jadi boleh supaya lebih terlindungi. Ini kalau yang tradisional ya. Nah, metode pengawetan selanjutnya ini dengan cara pengalengan. Jadi sebetulnya pengalengan itu belum tentu pakai kaleng ya. Pengalengan itu hanya metodenya saja. Jadi bisa juga pakai eh, toples kaca atau kalau sekarang lebih canggih lagi pakai pouch yang memang sudah tahan tekanan ya. Jadi eh, sebetulnya prinsip pengalengan itu adalah kita lihat prosesnya di sini ada produk mentah, kemudian kita siapkan produknya. Lalu produknya kita isi ke dalam kemasan, lalu nanti udara dari kemasannya itu kita keluarkan, bisa pakai exhaust atau uap air ya, pakai uap uap kukusan gitu ya, steam. Kemudian nanti proses pemanasan ya. Kemudian nanti setelah udara dikeluarkan dari kemasan, nanti kemasannya dirapatkan dulu. Misalnya kalau pengalengan nanti simming ya, dirapatkan di simming atau di eh, apa namanya dikemas rapat atau mungkin kalau yang pakai aluminium foil di vakum gitu, kemudian dipanaskan beserta kemasan-kemasannya. Jadi disterilisasi ya, beserta kemasan-kemasannya. Nah, proses itu yang bisa mematikan mikroba. Nah, ketika mematikan mikroba ini, nanti kalau sudah proses sterilisasinya dilakukan, nanti kemasannya akan didinginkan ya, sudah diangkat, kemudian didinginkan, dicek kira-kira ada yang gembung atau bocor atau tidak. Kalau sudah, baru kita simpan makanan kalengnya. Jadi bukan tidak harus pakai kaleng ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini kan canning method ya. Oh, nah jadi memang justru awal-awalnya secara tradisional zaman dulu sebelum ada kaleng ya pakainya botol kaca. Jadi eh, botol kacanya kita mau bikin makanan apa nih? Kita masukkan, kita masak dulu atau dimasukkan bisa ya bisa yang mentah atau yang sudah matang gitu ya. Kemudian nanti bisa diisi kalau yang mentah seperti ini misalnya wortel nih pakai diisi air garam gitu ya kayak kita mau bikin apa namanya koktail buah lah misalnya seperti itu. Nanti disterilisasi, ditutup, lalu di presto mungkin kalau secara sederhana ya, atau dikukus seperti ini. Nah, dikukus, dimasak, di presto di sini, kemudian kalau sudah dikeluarkan. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman kan ada juga yang pakai kaleng ya. Walaupun kalau zaman sekarang juga ada yang pakai kemasannya pouch-pouch. Jadi siap makan. Jadi sebetulnya ini sudah siap makan. Saya kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau coba membuat apa namanya ayam lada hitam atau semur ayam dalam kaleng gitu tuh bisa. Kita bikin dulu semur ayamnya, kemudian nanti kita masukkan ke walaupun cuma setengah matang juga atau 3/4 matang tidak apa-apa ya, karena nanti kan mau disterilisasi lagi gitu. Nanti dimasukkan ke dalam botol steril yang kaca atau kaleng, kemudian disterilisasi seperti ini dengan waktu dan suhu yang divalidasi ya. Kemudian kalau sudah baru sudah jadi nanti didinginkan. Yang penting tidak ada bocor dan kembung. Karena kalau ada kembung atau ada penyok-penyok atau ada bocor kan ini indikasi ada kontaminasi mikroba ya. Oke, lanjut metode pengawetan yang lain ini ada radiasi makanan, tapi biasanya yang diradiasi ini adalah bahan-bahan pangan pasca panen. Ya, biasanya terutama biji-bijian ya, atau serealia. Nah, ini metodenya adalah radiasi pengion yang terukur sehingga dia mengacaukan ion di dalam sel-selnya si serealia atau biji-bijian ini sehingga kalau ada hama, ada serangga misalnya nanti serangga aja juga ionnya terdistraksi ya dengan radiasi pengion sehingga nanti bisa lebih awet. Jadi serangga dan apa namanya telur-telurnya tidak bisa berkembang biak.
Keuntungannya di sini bisa membasmi serangga, memperpanjang usia panen, memperlambat pematangan atau penuaan, lalu memberantas penyakit bawaan makanan, serta mencegah mikroba dalam makanan yang sudah diolah sebelum dimakan. Nah, kemudian ada juga kita pengawetannya pakai bahan tambahan makanan, misalnya ya. Apakah boleh? Sebetulnya tidak hanya pengawet saja ya, bahan tambahan makanan itu kan luas ya. Ada yang pengawetnya, ada yang pemanis, ada yang eh, pengemulsi, ada yang pewarna, macam-macam. Nah, boleh nggak sih kita pakai bahan tambahan makanan? Boleh, tapi persyaratannya ada dua. Ya. Sebelum itu ya, bahan tambahan pangan itu apa? Ya ini bahan yang ditambahkan untuk sebagai tambahan yang biasanya punya fungsi khusus dan dia bukan komposisi khas makanan. Biasanya juga yang ditambahkan hanya sedikit gitu ya. Istilahnya bahan tambahan pangan biasanya BTP sih. Ya, di sini BTM ya boleh juga lah. Nah, apa syaratnya kita menggunakan bahan tambahan pangan? Syaratnya dua. Satu, bahan tambahan pangannya harus terdaftar di BPOM. Yang kedua, dosisnya harus sesuai dengan dosis yang dipersyaratkan oleh BPOM. Jadi kalau salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi, maka ya dianggapnya sudah melanggar atau terjadi penyimpangan penggunaan bahan tambahan pangan, gitu ya. Misalnya, oh saya pakai bahan tambahan pangannya itu yang terdaftar di BPOM, misalnya apa? Pemanis gitu, seperti yang tadi dia pakai siklamat misalnya, atau misalnya pakai natrium benzoat, boleh tidak? Boleh, tapi pakainya overdosis, ya jadi nggak boleh gitu ya. Atau misalnya saya pakai boraks, nah itu lebih nggak boleh lagi karena dari awal saja sudah tidak terdaftar di BPOM gitu ya. Jadinya ya itu dianggapnya penyimpangan penggunaan bahan tambahan pangan. Kalau yang kita lihat di video tadi itu ada dua contoh. Satu, dia menggunakan boraks. Ya, berarti itu dia masuk yang awal ya, menggunakan bahan tambahan yang dari awal memang sudah dari awal memang tidak terdaftar di BPOM, jadi ya tidak boleh digunakan. Ya, ini yang tadi contoh yang penggunaan boraks. Sementara kalau yang siklamat saat itu ya, itu saat itu masih diizinkan, tapi ternyata dia penggunaannya melebihi dosis yang diizinkan. Jadi memang kalau bisa dibilang ya itu kena pasal berlapis ya, kira-kira begitu. Oke. Sedangkan kalau penggunaan bahan tambahan itu sebetulnya boleh tadi selama terdaftar di BPOM dan menggunakan dosis yang diizinkan oleh BPOM, selama penggunaannya itu tujuannya untuk mempertahankan nilai gizi ya, atau untuk konsumsi golongan tertentu, atau untuk mempertahankan mutu atau kestabilan makanan, atau kebutuhan proses produksi. Kan kalau mempertahankan nilai gizi biasanya pakai natrium benzoat atau mungkin pakai vitamin C asam askorbat yang bisa untuk mempertahankan mutu juga dan menambah nilai gizi juga kalau asam askorbat gitu ya. Kalau natrium benzoat mungkin untuk mempertahankan nilai gizi yang lain supaya tidak rusak. Atau konsumsi golongan tertentu seperti kalau pemanis-pemanis buatan ya, misalnya aspartam gitu memang untuk orang-orang yang diabetes ya itu masih diperbolehkan tapi hanya untuk dosis tertentu. Atau keperluan proses produksi, misalnya pengental, penstabil, supaya lebih stabil gitu. Dan penggunaan bahan tambahan ini justru tidak boleh dipergunakan kalau tujuannya dari awal untuk menyembunyikan cara pembuatan yang tidak baik, misalnya ya, atau mengelabui konsumen, ya seperti yang tadi kita tonton lah ya, dan ujung-ujungnya mengakibatkan penurunan nilai gizi. Seperti yang tadi dia apa nih? eh, Dia pakai pewarna supaya warnanya bagus, seakan-akan pakai telur yang segar, padahal telurnya apa namanya pakainya yang pecah-pecah. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Oke, nah di sini ada penggolongan bahan tambahan makanan ya. Di BPOM sendiri sebetulnya ada banyak golongan-golongannya. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada yang antioksidan, ada yang anti kempal. Antioksidan supaya tidak cepat rusak ya, supaya lebih awet. Ya biasanya antioksidannya kalau yang alami itu ada
Ya ada bisa alami bisa buatan sebetulnya. Ada vitamin C ya, asam ascorbat, tocopherol, vitamin E, dan juga vitamin A juga ya. Lalu bisa ada anti kempal, ada kategori pengatur keasaman, ada kategori pemanis buatan, ada kategori pengawet seperti natrium benzoat gitu ya. Lalu ada kategori pewarna seperti tatrazin, brilliant blue misalnya yang diperbolehkan ya. Kalau Rolamin kan tidak diperbolehkan, tapi kalau Tatrazin, Brilliant Blue gitu itu kan diperbolehkan. Nah, tapi yang biasanya kita beli dalam bentuk pasta yang aman untuk makanan itu pun sebetulnya sudah dicampur dengan bahan pengisi gitu ya. Jadi sudah konsentrasinya sudah jauh lebih rendah. Oke. Kemudian bisa juga ada kategori penyedap rasa dan aroma, lalu ada pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pengental, pemantap, ada pengeras, dan juga sequestran, jadi zat pengikat logam. Nah, ini diatur sesuai Permenkes RI nomor 722 ya, tahun 1988. Ini ada kategori jenis BTM yang diizinkan dan batas penggunaannya. Tapi ada yang sudah lebih baru lagi kalau Bapak Ibu mau lihat, sebentar saya buka. BTP. Tahun 2019, silakan kalau ada info yang terbaru lagi, ini tentang bahan tambahan pangan. Jadi di sini semua kategorinya ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini, halamannya sampai 1100 ya, banyak sekali ya. Jadi karena semua kategori yang tadi dijadikan satu. Misalnya apa nih, Bapak Ibu mau cari apa? Yang paling sering dipakai apa sih? Monosodium glutamat misalnya ya. Monosodium. Untuk peraturannya BPOM bisa di-share Bu ya nanti ini Bu. Iya bisa Pak, bisa di-share. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Nah ini nih, 621 nomornya, INS-nya, ini International Number Series-nya ya. Saya carinya 621 aja. Ini ya, nanti ada kategorinya monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat ini termasuknya aman, karena dia batas maksimal diperbolehkannya itu CPPB atau cara penggunaan produk yang baik. Jadi sebetulnya dibebaskan dosisnya berapapun selama ya masih sesuai aja lah dengan kita secukupnya gitu ya. Kalau kita anggap cukup ya sudah, tidak perlu berlebihan juga. Jadi termasuknya aman kalau yang kode-kodenya CPPB ini tidak ada batasan. Nah kalau misalnya apalagi yang sering kita gunakan ya? Asam natrium benzoat misalnya. Nah, natrium benzoat di sini ini biasanya buat pengawet. Ternyata kalau di sini ada batasnya, tapi tergantung nih Bapak Ibu eh, berapa Bapak Ibu masuk kategori produknya kategori apa nih? Kalau misalnya oh saya mau pakai buat di puding. Oh, kalau di puding nih makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, misalnya puding yogurtnya, itu ternyata maksimal penggunaannya 200 miligram per kilogram. Gitu. Ya. 200 miligram per kilogram. Nanti kalau penggunaannya untuk misalnya untuk bahan baku puree buah
Dan santan kelapa itu batasnya beda lagi. Oh, 1000 mg per kilogram. 1000 mg per kilogram itu berarti 1 gram per kilogram. Kan 1000 mg sama dengan 1 gram ya. Oke. Atau apa lagi yang biasanya sering dipakai ya? Pemanis. Golongannya pemanis. Dari awal coba. Dari awal. Manis. Ya. Ini kan ada golongan BTP-nya ya, seperti yang ada di materi tadi ya. Bahkan di sini sudah ada tambahan gelling agent dan lain-lain ya. Jadi kategori pemanis ada macam-macam, sorbitol, mannitol ya, glycoside, ada acesulfam K, aspartam ya, siklamat misalnya. Nah, tadi dia pakai siklamatnya seberapa banyak tuh? Kita lihat ya, misalnya kita ke siklamat, salah satu siklamat 952. Nah, nih, asam siklamat. Dia masuk kategorinya apa ya? Oh, masuk kategorinya ini nih, misalnya nih, 07.2. Tadi dia kan produk bakery istimewa ya, termasuk cookies ada di situ. Nah, maksimal di sini 600 mg per kilogram adonan, atau 600 mg itu berarti 0,6 gram per kilogram adonan. Nah, tadi dia makanya kan tidak sesuai ukuran ya yang ada di video tadi. Jadi sudah jelas-jelas melanggar peraturan BPOM. Padahal kalau misalnya dia penggunaannya dalam 1 kilogram adonan mungkin cuma 0,5 gram, ya itu berarti masih sesuai, masih diperbolehkan. Ya, kira-kira begitu. Ya, nanti akan mau dikirim ke grup nanti atau mau di kolom chat nih saya kirimnya. Di WA grup aja, Bu. Ya, grup aja ya biar semuanya ya sama materi nanti ya. Siap, Ibu. Ya, makasih, Bu. Di sini Bapak Ibu unit bisnisnya restoran semua, restoran catering atau ada yang pembuatan produk? Pembuatan produk retail misalnya UMKM ya, pembuatan apa abon misalnya atau cookies. Ada yang cookies atau yang UMKM produk-produk retail, restoran semua ya sepertinya ya. Catering, nah ya ini restoran catering. Jadi kalau restoran catering mungkin lebih seringnya kalau ada pembuatan kue-kue ya, mungkin lebih ke pewarna. Sebetulnya Bapak Ibu kalau misalnya pewarnanya yang beli yang sudah terdaftar di BPOM, misalnya mereknya merek-mereknya ya, merek-merek yang kita tahu lah. Misalnya ya merek kupu-kupu misalnya seperti itu, atau merek-merek lain yang terdaftar di BPOM, ya sebetulnya tidak masalah ya, selama dosisnya kita mengikuti aturannya mereka. Nah, hotel dan restoran. Oke. Kayaknya kalau jenis-jenis apa namanya? Jenis-jenis bahan tambahan pangan yang lain kayaknya jarang kalau di restoran. Lebih seringnya ya mungkin pewarna untuk cake-cake bakery gitu ya. Tapi tadi kalau kita pakainya merek-merek yang sudah terdaftar di BPOM sih aman ya harusnya. Oh jarang, bahkan tidak pernah. Oke. Lanjut lagi. Nah, sementara itu, kalau BTP itu atau BTM kan bahan tambahan makanan ya, atau bahan tambahan pangan. Sementara kalau apa namanya, boraks, formalin gitu, itu kan dari awal memang tidak terdaftar di BPOM ya. Jadinya ya
jadinya memang tidak boleh digunakan. Di sini contoh-contoh yang lainnya ada boraks, ada asam salisilat dan garamnya, dietilprokarbonat, tulsin, kalium klorat, kloromfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, tapi ini biasanya di luar negeri, di Indonesia tidak ada karena kita pakainya palm oil ya. Palm oil kan memang ada fase padatnya, jadi kita bisa dibilang hampir tidak ada minyak nabati yang dibrominasi. Lalu nitrofurazon dan formalin yang paling kita sering dengar mungkin boraks dan formalin ya. Oke, nah mungkin dari proses pengawetan dan bahan tambahan ini, bahan tambahan pangan, Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke SSOP? Ya, sambil kita lanjut. Nah, ini sanitation standard operating procedure ya. Jadi ini prosedur standar untuk mengoperasikan aktivitas sanitasi. Nah, di sini ada 8 kunci SSOP. SSOP ini kan adalah persyaratan dasar hak asasi sipil ya. Jadi kita perlu punya sebagai bahan acuan, sebagai dokumen acuan kita dalam melakukan sanitasi. Di situ ada jadwalnya, jadi kita bisa memberikan jadwal, itu sebagai dokumen SSOP juga sebagai landasan program monitoring. Lalu kita bisa mengidentifikasi kecenderungan kalau ada ketidaksesuaian dan mencegah terjadinya masalah kembali gitu ya. Dan ini juga menjamin setiap personil bisa memahami sanitasi. Kadang-kadang ada yang, ini sudah dibersihkan belum? Sudah, buktinya mana? Ya, udah dibersihkan, Bapak lihat aja gitu. Kan harusnya ada formnya gitu ya. Oh, ternyata sudah di-checklist untuk hari ini. Kemudian di lapangannya juga hasilnya oke gitu ya, sudah bersih, sesuai. Lalu sebagai sarana untuk pelatihan yang konsisten juga, dan bisa sebagai bukti bahwa kita mendemonstrasikan kita komitmen loh, menunjukkan ke pembeli bahwa atau ke konsumen bahwa kita memang serius dalam menjalankan implementasi keamanan pangan. Oke. Kemudian meningkatkan praktik sanitasi juga. Nah, kemudian di sini SSOP itu dikelompokkan menjadi 8 kunci. Bapak Ibu tidak perlu menghafal, yang penting nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ya SSOP-nya. Kita akan coba membuat dokumennya. Sini kunci satunya karena keamanan air, lalu kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan, pencegahan kontaminasi silang, menjaga fasilitas mencuci tangan, sanitasi dan toilet, lalu proteksi dari bahan-bahan kontaminan, lalu pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar, pengawasan kondisi kesehatan personil yang bisa mengakibatkan kontaminasi, dan menghilangkan hama dari unit pengolahan. Oke. Nah, di sini saya mau menunjukkan dulu dokumennya seperti apa. Ini salah satu contohnya ya, dokumennya itu seperti ini. Ini sebagai guideline. Ya, sebagai guideline atau sebagai panduan SSOP. Jadi 8 kunci
pokoknya sudah ada di sini. Ya, sudah sesuai. Nanti kalau Bapak Ibu mau tambahkan nomor, silahkan ya. Misalnya di sini 1, menjaga keamanan air, itu boleh. Nah, nanti di sini ada kunci pokok yang mau kita bahas apa nih? Nomor 1, oh nomor 1 nih menjaga keamanan air atau keamanan air gitu ya. Kemudian prosedurnya adalah prosedur menjaga keamanan air atau prosedur monitoring keamanan air, itu boleh. Nah, nanti kita akan lihat, karena gini, untuk menjaga keamanan air, kita kan butuh panduan ya, bagaimana sih caranya. Nah, nanti panduan untuk menjaga keamanan air itu akan tertuang dalam prosedur apa namanya? Oh, akan dituang dalam prosedur prosedur menjaga keamanan air atau prosedur pengelolaan air boleh, atau prosedur kalau kita bukan pengelolaan melainkan pembelian air, prosedur pembelian air atau prosedur pengecekan kedatangan air, atau kalau kalau airnya kita pakai apa namanya, pakai UV misalnya atau pakai reverse osmosis, pakai filter, mungkin ada SOP atau prosedur pemantauan filter air atau pemantauan apa, prosedur pemantauan reverse osmosis air atau filter air atau UV air gitu misalnya ya, bisa disesuaikan. Oke, gitu ya. Jadi nanti karena air adalah komponen yang sangat penting dalam industri pangan, sehingga nanti keamanan pasokan air yang akan kontak dengan produk pangan ini sangat mutlak dan sangat penting untuk dijaga secara konsisten dan efisien. Nanti kita harus analisa dulu, Bapak Ibu pakai sumber airnya apa? Ya, jadi monitoring airnya itu ya disesuaikan. Misalnya kalau kita pakai air pump, kita bisa melihat bukti pembayarannya ya. Kita bisa cek di air pumpnya. Air pump itu ada analisanya, ada hasil analisa dari mereka ya. Kemudian kalau misalnya air sumur milik sendiri, bisa pakai uji laboratorium misalnya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata monitoring, tindakan koreksi. Ada 2 hal ini. Sama ya, di dokumennya juga ada monitoring yang di atas ini ya, dan tindakan koreksi. Oke. Nah, apa itu perbedaannya? Jadi perbedaannya adalah kalau monitoring ini adalah tindakan, ya bahasa Indonesianya pemantauan ya. Tapi ini merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Jadi hal-hal yang kita lakukan untuk menjaga keamanan air, untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari lingkungan atau yang sudah ada di bahan baku itu di dalam air yang akan kita gunakan. Gitu ya. Sedangkan kalau tabel atau kolom koreksi ini adalah hal yang kita lakukan kalau sampai ini air udah kita jaga-jaga, ternyata ada kontaminasi juga. Nah, tindakan koreksinya apa? Tindakan perbaikannya apa? Tindak lanjutnya apa? Nah, itu yang disebut dengan tindakan koreksi yang akan diisi di kolom sebelah sini ya, yang kanan ini. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi jangan tertukar. Oke? Jadi jangan sampai misalnya saya tanya, apa sih tindakan monitoring atau tindakan pemantauan menjaga air? Oh, dengan membuang air yang terkontaminasi. Nah, itu kan sudah terkontaminasi, berarti masuknya ke koreksi itu, sudah terjadi insiden gitu ya. Jadi koreksi itu tindakan reaktif atau tindakan perbaikan yang dilakukan ketika ada penyimpangan atau insiden. Tapi sebelum terjadi insiden, kita mau melakukan tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan atau aktivitas pemantauan itu masuknya. Oke. Nah, di sini kita mau coba nih, kita mau menjaga keamanan air, misalnya ya. Nah, di sini ada 4W 1H. 4W-nya ada apa ya, what, where, di mana, kapan, when, dan who, siapa. Nanti cara bacanya begini. Di sini ada apa. Ini ada di kolom monitoring. Jadi, apa yang dipantau saat kita mau menjaga keamanan air? Airnya. Oke, airnya air apa kita? Apakah kita pakai air tanah langsung? Apa pakai air sumur langsung? Berubah Atau Bu, pakai ini yang AMDK? tampilannya. Atau pakai air dengan filter? Ya, Pak? 5W sama 1H-nya itu belum terlihat di layar. Oh, belum terlihat. Iya Bu,
Pakai laptop mungkin Pak, Tampilan pakai laptop kelihatan. yang lain terlihat? Sih Bu. Terlihat ya, atau mungkin jaringannya Pak? Lihat Bu. Lihat ya. Jadi nanti coba tentukan. Jadi membuatnya jangan seperti saya seperti ini ya. Ini kan saya kasih contoh macam-macam nih. Jadi nanti Bapak Ibu satu aja. Bapak Ibu pakai airnya air apa? Kadang-kadang kan ada ya yang pakai air tanah atau oh saya airnya air tanah tapi pakai filter UV atau pakai reverse osmosis atau oh enggak air tanah di sini jelek saya pakainya pakai air galon AMDK air minum dalam kemasan yang belinya galonan gitu kan beda-beda ya. Bapak Ibu sendiri di sini pakainya pada pakai air apa aja nih? Filter Bu, pakai air dari gedung tapi pakai filter. Filternya filter apa? Filter fisik atau filter ada apa saja? Filternya itu gabungan antara UV sama nanti dia ada saringannya lagi Bu. Ada beberapa saringan. Okay. Berarti kalau untuk bahaya fisiknya nanti pakai saringan. Tapi kalau bahaya biologisnya pakai UV gitu ya? Iya. Oke. Nah, berarti nanti silakan kalau Ibu tulisnya di sini air dengan filter dan UV mungkin bukan atau justru ya karena dua-duanya ya dengan pakai filter dan UV. Air si biru. Oh, ini pakai galon ya, Pak ya? Si biru. Pak Muto. Galon. Ya, oke. Berarti Bapak nanti yang AMDK ya, AMDK galon misalnya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pakainya air tanah atau air sumur, ditanyakan, Bapak Ibu kalau mau melakukan pengawasan atau pemantauan air, kondisi airnya, melakukan pemantauannya di mana? Mungkin ada yang di toren airnya, atau di keran, di bawah toren air, atau di sumur mungkin. Atau kalau misalnya tadi Pak Muto pakai AMDK-nya itu galon, oh berarti di area penerimaan bahan baku saat galon airnya datang, dicek di situ, ya kan? Kita melakukan pengecekannya pasti ketika kedatangan bahan baku gitu. Jadi di area penerimaan bahan baku. Sementara kalau tadi Ibu ada di area mesin UV mungkin, area pengelolaan air atau water treatment boleh juga karena di situ filternya ada di situ, pengecekan lampu UV-nya juga ada di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya ini bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mengecek kondisi air untuk memastikan bahwa airnya itu keamanannya masih terjaga? Oh, kalau yang air tanah dan air sumur mungkin kita bisa melakukan pengecekan organoleptik ya, rasanya, aromanya, warnanya, kebersihannya bagaimana nih? Masih normal atau tidak? Memang standarnya itu yang seperti apa sih? Tuh. Oke. Kemudian kalau AMDK misalnya kita ada pengecekan kondisi segel saat kedatangan bahan baku ya, saat kedatangan galonnya. Ada yang bocor tidak? Jangan-jangan ada yang kebuka-buka ya. Kemudian kita bisa juga minta hasil uji lab dari si birunya. Atau nggak hanya si biru ya, maksudnya yang merek-merek lain juga ya. Kemudian kalau tadi Ibu pakai filter dan UV, nah berarti bagaimana cara kita memastikan keamanan air kita masih terjaga? Oh ya udah kita cek lampu UV-nya masih berfungsi nggak? Biasanya kan ada umur lampunya ya, masih nyala atau tidak gitu. Kemudian untuk yang filternya kondisinya masih bersih atau sudah mulai kotor? Kalau sudah mulai kotor sudah masuk kategori warna yang harus diganti atau tidak? Biasanya kan ada ya, kalau kotornya sudah kayak gini nih harus diganti gitu. Atau kadang-kadang ada yang pakai tekanan karena kan dia saringan nih. Kalau misalnya makin banyak kotoran kan tekanannya makin tinggi. Nah, mungkin misalnya kalau kalau tekanannya sudah di atas sekian bar berarti harus diganti misalnya gitu ya. Jadi itu harus kita deskripsikan dengan lengkap. Oke. Kemudian kapan? Ini kalau yang pengecekan kondisi air secara organoleptik ini maksudnya tadi ya rasa, warna, aroma, kebersihan ya itu bisa setiap hari sekali
Sementara kalau AMDK pakainya galonan bisa setiap kedatangan ya pengecekan kondisi segelnya. Tapi kalau hasil uji labnya mungkin bisa 1 kali setahun misalnya. Sementara kalau pengecekan kondisi lampu UV-nya masih berfungsi atau tidak dan kondisi filternya warnanya seperti apa mungkin bisa 1 kali sehari gitu. Nanti tinggal kalau filternya perlu diganti ya kita ganti di hari kesekian. Kemudian kita pantau lagi eh, masih bersih atau sudah perlu ganti lagi. Nah, kemudian sebelahnya siapa nih? Siapa yang bertanggung jawab melakukan hal ini? Tergantung di tempat Bapak Ibu siapa. Jangan berpatokan pada yang saya tulis. Kalau di sini contohnya yang mengecek kondisi airnya tim QC, tim Quality Control. Ya, yang melakukan pengecekan kondisi segelnya dan hasil uji labnya juga misalnya tim QC, misalnya seperti itu. Sementara kalau yang memastikan lampu UV-nya masih berfungsi atau tidak, kemudian filternya perlu diganti atau tidak, itu tim teknik, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya, oh kalau di tempat saya yang melakukan semuanya tim QC atau mungkin yang melakukan pemantauan semuanya langsung tim bagian apanya misalnya. Jadi ya sesuaikan saja nanti di sini PIC-nya siapa. Yang pasti jangan diisi pakai nama ya. Misalnya saya tulis di sini penanggung jawabnya Pak Muto misalnya. Karena nanti mungkin kalau ganti orang ganti lagi namanya. Jadi pakai jabatan saja. Oke, nah terus kalau misalnya kita sudah jaga-jaga airnya, kita sudah rawat ya, kita sudah melakukan pemantauan secara berkala untuk kondisi airnya, ternyata kondisi airnya eh, masih terkontaminasi juga ya, masih kotor juga. Nah, nanti yang harus kita lakukan ini ada 2 tahapan nih. Yang pertama yang langsung kita lakukan saat itu, koreksi langsungnya apa? Oh, kita stop dulu penggunaan airnya. Kemudian kalau ada produk kita yang terkontaminasi air kotornya berarti harus kita pisahkan. Ya, untuk dibuang misalnya ya, kita pisahkan dulu. Kemudian untuk sementara kita gunakan air dari supplier lain yang terpercaya dulu. Baru setelah itu kita analisa akar masalahnya apa. Kok bisa sih sudah kita jaga-jaga ternyata airnya juga masih kotor ya. Jadi kita analisa, kita pikirkan akar masalahnya apa, lalu kita lakukan tindakan koreksi atau tindak lanjut ya untuk menyelesaikan akar masalah tersebut supaya besok-besok tidak terjadi lagi. Misalnya, oh akar masalahnya karena pipanya bocor ya. Akhirnya akhirnya airnya terkontaminasi. Jadi tindakan koreksinya adalah kita lakukan perbaikan pipa. Jadi akar masalahnya bisa beda-beda ya. Bisa jadi karena pipa bocor, bisa jadi karena mungkin ada karyawan yang nutupnya kurang rapat, bisa jadi karena ternyata mungkin tutup torennya terbuka, akhirnya ada tikus masuk atau ada anak kucing masuk gitu ya, pernah kejadian waktu itu kayaknya. Jadi bisa macam-macam ya. Nah, sebelahnya di sini ada rekaman. Rekaman itu artinya catatan ya atau bahasa Inggrisnya record. Record ini adalah bukti kerja kita. Jadi bukti kerja yang dicatat. Nah, kalau kita mau menuliskan bukti bahwa kita sudah melakukan pemantauan seperti yang kita tulis di sebelah kiri, yang bagian tengah ya maksudnya, itu kita tulisnya catatnya di catatan apa namanya? Nah, nanti silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang ada di tempat Bapak Ibu. Misalnya istilahnya formulir atau form boleh. Atau oh kalau di tempat saya namanya checklist kebersihan gitu ya. Checklist atau checklist pemantauan air boleh. Atau saya pakainya logbook boleh. Atau saya pakainya namanya laporan boleh. Yang penting ada judulnya apa? Laporan pemantauan kualitas air harian atau checklist organoleptik air atau form pemantauan lampu UV. Nah, itu boleh. Jadi silakan buat eh, dimasukkan judulnya, kalau ada nomor dokumennya lebih bagus lagi ya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu yang nomor 2.
Ini adalah kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Di sini permukaan yang kontak dengan bahan pangan kan ada macam-macam ya. Jadi nanti poin-poin yang bisa kita monitor bisa macam-macam. Nah, di sini tujuannya untuk memberikan jaminan bahwa permukaan yang kontak dengan pangan itu dirancang untuk memfasilitasi proses sanitasi serta dibersihkan dengan rutin. Nah, yang harusnya dimonitor ini bisa macam-macam, bisa memang kondisi permukaan alat yang kontak dengan pangan, bisa eh, ya kondisinya ya utuh atau tidak, kemudian kebersihannya. Jadi kondisinya, kondisi permukaan alatnya, dan kebersihan dan sanitasi permukaan alatnya. Ya, bisa juga kebersihan dan keutuhan sarung tangannya, sarung tangan pekerja, atau kebersihan dan keutuhan pakaian pekerja, gitu ya. Oke, nah kita coba buat di SSOP-nya. Di sini bisa kita lihat. Di sini kita mau menjaga kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan pangan. Di sini saya ambil contoh dua, yaitu yang mau kita pantau, yang mau kita monitoring adalah peralatan, ya. Peralatan itu kan apa namanya kontak dengan makanan ya, atau tangan pekerja dan tangan pekerja di sini. Nanti kalau ada yang lain, mungkin ada peralatan-peralatan yang lain bisa dimasukkan juga oleh Bapak Ibu. Di sini ceritanya kalau untuk peralatan kita pakai prosedurnya prosedur sanitasi peralatan atau prosedur cleaning and sanitation peralatan. Sementara kalau yang tangan saya kategorikan prosedurnya namanya prosedur personal hygiene. Di mana kita melakukan pemantauannya? Bisa satuin deh. Untuk yang prosedur sanitasi peralatan, di sini apa yang kita pantau peralatan, dalam hal ini saya kasih contohnya talenan misalnya. Kemudian di mana di area produksi, lalu mencuci dan mensanitasi. Bagaimana caranya? Dengan cara mencuci dan mensanitasi alat dan memastikan kondisi alat bersih dan utuh. Lalu kapan saja dilakukannya? Setiap selesai bekerja dan siapa yang melakukan? Tim produksi, gitu ya. Nah, kalau ternyata sudah dicuci tapi masih ditemukan produknya itu kotor misalnya, ya nanti kita bersihkan ulang. Kalau ada produk yang terkontaminasi kita buang dan analisa akar masalahnya. Kenapa sih kok sampai masih kotor padahal sudah dicuci? Ya, nanti kalau kita sudah analisa akar masalahnya, kita lakukan tindakan koreksinya. Misal, oh akar masalahnya karena metode pembersihannya salah. Kok bisa metode pembersihannya salah? Oh ternyata belum dijelaskan secara rinci di instruksi kerja. Oh berarti tindak lanjutnya adalah kita pembuatan instruksi kerja dengan metode yang sesuai. Atau ternyata akar masalahnya itu karena karyawannya tidak disiplin, ya. Oh, berarti tindak lanjutnya adalah karyawannya itu diberikan pelatihan. Kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan akar masalah itu tindak lanjutnya juga akan berbeda. Nah, contoh rekamannya di sini checklist kebersihan peralatan misalnya.
Ya, sementara kalau untuk yang prosedur personal hygiene untuk tangan pekerja ini dilakukannya di area produksi. Di sini kita mau memastikan bagaimana caranya dengan memastikan pekerja mencuci tangan kapan? Ya sebelum bekerja, setelah dari toilet, setelah makan, dan setelah membuang sampah misalnya seperti itu ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan pekerjanya mencuci tangan? Misalnya kepala dapur misalnya ya. Nah, kemudian kalau sampai eh, sudah dilakukan cuci tangan, tapi ternyata masih ditemukan karyawan yang entah mencuci tangannya masih kotor atau ternyata habis cuci tangan dia dikepret-kepret atau dielapnya ke baju gitu ya. Berarti nanti karyawannya suruh cuci ulang, kemudian ditegur ya. Kalau sampai ada produk yang terkontaminasi nanti dibuang produknya. Kemudian nanti kita analisa akar masalahnya. Kenapa sih bisa sampai terjadi? Oh, misalnya karena karyawannya tidak disiplin. Kenapa tidak disiplinnya nih? Karena kurangnya pengawasan atau memang dia belum paham. Jadi mungkin bisa kita berikan pelatihan. Misalnya seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke kunci yang ketiga. Ini ada pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu adalah kontaminasi dari area yang kotor ke area yang bersih. Bisa dari bahan yang mentah ke bahan yang matang, atau mungkin peralatan yang kotor ke peralatan yang bersih, atau peralatan bekas yang mentah dipakai untuk yang matang, atau karyawan dari area yang mentah atau area yang kotor ke area yang bersih atau ke area yang matang, itu termasuk kontaminasi silang. Hmm. Eh, Memangnya bisa terjadi kontaminasi silang dari mana saja sih tadi ya, seperti dari alat atau dari karyawan. Nah, di sini pencegahannya bisa dilakukan dengan pemisahan area ya, antara bahan baku dengan produk akhir, kemudian pemisahan yang cukup untuk produk-produk dalam penyimpanan, lalu pembersihan dan sanitasi area, ya, praktek hygiene pekerja, pakaian, pencucian tangan, kemudian praktek pekerja dalam menangani produk, dan juga arus pergerakan pekerja dalam pabrik unit usaha, gitu. Ini contoh yang tidak baik nih ya, ada karyawan yang habis menangani bahan baku, kemudian menangani produk olahan tanpa mencuci tangan misalnya. Atau bekerja atau di dekat lantai, bekerjanya dekat lantai atau di lantai. Atau kembali dari toilet tapi nggak cuci tangan. Atau mungkin sekop untuk menangani limbah juga digunakan untuk produksi. Atau ini yang saya pernah lihat, sekop untuk es ditaruhnya di lantai. Nah itu juga kontaminasi silang. Atau ada karyawan habis garuk-garuk muka kemudian menangani produk. Atau ada karyawan yang habis pegang-pegang pintu yang nggak bersih, kemudian menangani produk. Nah, itu. Harusnya cuci tangan terlebih dahulu. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk pencegahan kontaminasi silang. Di sini ada kesesuaian penggunaan peralatan ya, dengan kita atur di prosedur penggunaan peralatan, dan ada pekerja. Ya, kesesuaian pekerja dengan areanya. Ini di prosedur area kerja. Nah, untuk kesesuaian peralatan, ini saya contohkan ya pengawasannya di area produksi. Bagaimana caranya? Dengan memastikan peralatan yang digunakan sesuai dengan identitasnya. Misalnya kalau merah itu untuk daging merah mentah, ini ya misalnya talenan ya dalam hal ini ya, talenan ya. Talenannya dibedakan, talenan dan pisau dibedakan. Dibedakan penggunaannya dengan kode color atau kode warna. Misalnya merah itu untuk daging merah mentah, kuning untuk unggas mentah, pemotongan unggas mentah, biru untuk seafood-seafood mentah ya. Kemudian hijau ini untuk sayur dan buah misalnya. Putih itu untuk bakery dan makanan matang, misalnya seperti itu. Dan kapan kita harus memastikan penggunaannya ini sesuai? Ya selama akan digunakan ya, dicek dulu. Dan yang bertanggung jawab adalah tim produksi. Sebetulnya kita untuk kode-kodenya ya bisa macam-macam ya, ini contoh saja. Ya,
contohnya ya. Nah, jadi ada beda-beda warnanya. Kemarin ada videonya juga, sebentar. Contohnya seperti itu ya. Jadi color kodenya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nanti bisa ternyata kita sudah membuat kode-kode seperti ini, ternyata karyawan ada juga yang menggunakannya ganti-gantian misalnya. Oh, ini bekas ayam tapi dipakainya bekas ikan misalnya, tapi dipakai buat ayam. Ini nanti kalau memang ada yang terkontaminasi seperti itu, nanti makanannya bisa dipisahkan ya, bisa dibuang. Atau memang digunakannya untuk masakan yang nantinya akan dicampur dengan ikan tersebut gitu ya. Tapi kalau hanya ayam saja sebaiknya tidak digunakan karena takutnya kalau ada orang yang alergi ikan, kemudian pakai ayamnya yang tadi dipotong dengan bekas ikan, nanti bisa terjadi kontaminasi, lalu orangnya bisa kena alergi. Kalau untuk yang orang-orang punya alergi ikan, tapi makan ayamnya yang dipotongnya pakai talenan bekas ikan gitu ya. Kemudian kita analisa akar masalahnya apa, lalu kita lakukan tindakan koreksi sesuai dengan akar masalahnya. Misalnya, oh akar masalahnya tidak ada petunjuknya, soalnya belum ada instruksi seperti yang di sini, misalnya. Oh ya udah nanti kita buat instruksi kerjanya. Kalau ternyata sudah ada tapi dilanggar, oh ya berarti masalahnya di karyawannya ya yang perlu kita tindak lanjuti. Mungkin akan kita berikan pelatihan. Nah, bukti implementasi pencegahan kontaminasi silang pada peralatan, misalnya kita pakai checklist kebersihan peralatan. Nah, jadi pasangan nih checklist ini untuk membuktikan bahwa prosedur penggunaan peralatannya sudah sesuai dengan semestinya. Jadi, oh ini kebersihan peralatannya sudah bersih dan digunakan sebagaimana mestinya misalnya. Kemudian kalau untuk area kerja, misalnya kita pastikan pekerja itu harus bekerja sesuai dengan area kerjanya. Jadi yang di area mentah jangan main-main ke area matang gitu ya. Jadi kita harus awasi di area produksi. Kemudian kita pastikan pekerja itu bekerja di area masing-masing dan selama bekerja kita awasinya penanggung jawabnya misalnya kepala produksi gitu ya. Dan kalau sampai ada karyawan yang dari area mentah masuk-masuk ke area matang dan ada yang terkontaminasi, maka produknya harus dibuang jika ada yang terkontaminasi dan lakukan pembersihan ulang. Kemudian analisa akar masalah dan lakukan tindakan koreksi. Misalnya mereka harus diberi pelatihan ulang misalnya ya. Ini bukti kerjanya bahwa kita sudah mengatur pekerja sesuai dengan alur kerjanya, misalnya pakai absensi per area gitu ya. Jadi nggak ada yang hilang-hilangan ke area yang lain gitu misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kita mau menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Di sini untuk monitoringnya kita lakukan untuk mendorong program pencucian tangan dan kita menjaga kondisi wastafel dan toiletnya dalam kondisi yang bersih. Prosedurnya boleh namanya misalnya prosedur kebersihan dan sanitasi sarana prasarana misalnya. Di sini ada kebersihan pencuci tangan wastafel.
Ini apa yang kita pantau kebersihan pencuci tangan atau wastafel, di mana di area cuci tangan. Bagaimana caranya? Dengan membersihkan wastafel, lalu memastikan keutuhannya dan kelengkapannya. Jadi jangan sampai ada yang kurang-kurang atau wastafelnya rusak. Pastikan air mengalir, keran berfungsi, sabun tersedia, hand dryer kalau pakai hand dryer ya. Kalau pakai pengering tangannya berfungsi. Kalau pakai tisunya itu tersedia, tisunya paper towel ya. Kemudian tempat sampah juga tersedia gitu ya. Jadinya semuanya lengkap lah. Bisa ini frekuensi tidak perlu mengikuti saya, bisa masing-masing sesuai kebutuhannya. Ada yang 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Ini sesuaikan saja dengan lalu lintas tempat Bapak Ibu seperti apa. Lalu yang bertanggung jawab untuk membersihkan wastafel ini siapa? Oh, misalnya bagian OB kah? Atau bagian kebersihan kah? Stewardess kah? Atau staf GA kah? Atau siapa nih? Nanti silakan diisi. Kemudian nanti kalau ternyata sudah dibersihkan masih ada yang kotor juga, nanti kita bersihkan ulang dan analisa akar masalahnya itu apa. Misalnya karena ada eh, keran rusak kah, jadi perlu perbaikan misalnya. Dan bukti bahwa kita sudah melakukan pembersihan atau kebersihan toilet dan wastafel, bisa misalnya checklist kebersihan wastafel. Yang toilet pun sebetulnya sama ya, nanti kita pastikan kebersihan dan keutuhan toiletnya, mungkin 2 kali sehari atau 3 kali sehari atau 1 kali sehari oleh PIC yang ditunjuk. Dan kalau memang masih ada yang kotor-kotor atau rusak-rusak, nanti silakan ditindaklanjuti. Oke. Iya, nanti akan di-share juga, Pak, untuk yang materi, untuk regulasi, dan tadi ya yang SSOP ya. Jangan khawatir. Oke, kemudian ini kita ke proteksi dari bahan-bahan kontaminasi. Sebentar, saya izin minum dulu. Bapak Ibu kalau mau ngambil air dulu juga boleh ya. Oke, sudah ambil minum Bapak Ibu. Kita lanjut ini ke kunci yang nomor 5. Kita proteksi dari bahan-bahan kontaminasi ya. Nah, eh, yang dimaksud dengan bahan-bahan yang bisa menyebabkan kontaminasi itu ada apa saja? Sebetulnya macam-macam ya. Di sini misalnya eh, ada kondensat ya, kondensasi itu bisa jadi bahan-bahan kontaminasi, atau genangan air, atau mungkin roda truk atau mungkin peralatan yang kotor ya, atau bahan kimia tanpa label, nah itu bahan-bahan kontaminan. Di sini saya ambil 2 contoh untuk proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Di sini ada, belum diganti. Ada yang kita pantau adalah keberadaan genangan air dan kebersihan
kebersihan roda tray atau keranjang gitu ya. Prosedurnya ini untuk yang keberadaan genangan air bisa kita pantau dengan prosedur kebersihan ruangan, sementara yang kebersihan roda tray bisa pakai prosedur kebersihan alat misalnya. Ya, untuk yang keberadaan genangan air di ruangan bisa kita pantau di sepanjang air produksi. Caranya bagaimana dengan membersihkan area secara berkala dan memastikan tidak ada genangan air. Mungkin 1 kali sehari cukup, tapi kalau mau diganti, oh kalau di saya perlunya 3 kali sehari boleh, atau mungkin disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Siapa yang bertanggung jawab? Misalnya OB atau bagian kebersihan atau staf GA misalnya. Lalu untuk tindakan koreksian apa nih? Kalau misalnya sudah kita bersihkan, sudah kita cek-cek, ternyata ditemukan juga ada genangan air. Nah, berarti nanti yang pertama kali kita lakukan yaitu kita bersihkan dulu genangan airnya. Kalau ada produk yang terjatuh atau terkontaminasi bisa dibuang. Lalu kita analisa akar masalahnya. Kok bisa sampai terjadi genangan air ya? Kenapa ya? Apakah misalnya ada yang bocor bagian langit-langitnya atau pipanya, atau misalnya akar masalahnya itu ada lantai yang pecah, jadinya airnya berkumpul di situ gitu ya. Kalau misalnya masalahnya tadi ada kebocoran, berarti kan tindak lanjutnya itu eh, apa namanya, menambal atau memperbaiki yang bocor ya. Sementara kalau untuk masalahnya itu lantai pecah, berarti kita lakukan perbaikan lantai. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian untuk bukti rekaman catatannya ini ada form kebersihan ruangan misalnya ya. Sementara kalau untuk yang peralatan, misalnya kita mau menjaga kebersihan roda tray atau keranjang di area masuk produksi, pintu masuk produksi. Bagaimana caranya? Dengan membersihkan roda tray. Kapan? Setiap sebelum masuk area produksi oleh staf produksi. Kalau misalnya sudah dibersihkan masih kotor juga, nanti kita bisa bersihkan ulang. Kalau ada produk yang terkontaminasi bisa di-reject ya. Dan nanti kita analisa akar masalahnya. Kenapa sih kok bisa sampai kotor? Atau apakah misalnya ada karyawan yang belum paham ya, atau seperti apa, nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, ini kalau ini misalnya contoh checklistnya namanya checklist kebersihan alat. Selanjutnya di sini nomor 6 ada kunci tentang pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Nah, di sini untuk monitoring tujuannya untuk menjamin bahwa pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin adalah benar untuk proteksi produk dari kontaminan gitu ya. Dan beberapa aspek monitor adalah kegiatan dari sistem pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin. Jadi di labelnya harus ada identitas nama, nama bahannya apa, nama produsennya dari mana, petunjuk penggunaannya seperti apa gitu ya. Jadi harus ada informasi-informasinya. Terus label wadahnya juga harus ada informasinya, aksesnya juga terbatas ya. Dipisahkan antara bahan-bahan ini yang kimia, yang kontaminan dengan food grade ya. Terus dijauhkan dari peralatan-peralatan masak. Oke. Nah, jadi di sini nama prosedurnya ceritanya adalah prosedur pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Yang dipantau tentu saja, apa yang dipantau? Bahan toksinnya. Di mana? Di gudang bahan kimia. Nah, di sini kan ada 4 aktivitas nih. Prosedurnya pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan. Ya, jadi saya bagi 3 di sini, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan. Saat proses pelabelan, yang harus kita perhatikan adalah pastikan label yang dipasang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Ya, tadi ada namanya. Ini sanitizernya apa sih namanya? Ini botol apa sih? Isinya cairan apa sih? Gitu. Nah, terutama ketika repack Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu beli 1 jerigen, ternyata dipakainya perlunya sebotol-botol kecil aja, botol-botol 330 ml misalnya. Nah, Bapak Ibu tuang nih ke botol yang polos gitu ya. Nah, Bapak Ibu nggak tahu ini ternyata cairan apa ya. Mungkin Bapak Ibu tahu, tapi teman Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Atau kolega Bapak Ibu. Apa nih botol kecil ini? Apakah obat pel atau sabun cuci piring atau lubrikan apa atau oli apa? Mungkin ya nggak tahu deh ini apa. Jadi mohon untuk diberikan identitas. Kalau misalnya kita mau repack atau mengemas ulang ke kemasan yang lebih kecil, nanti silahkan berikan label di kemasan yang kecil itu.
Oke. Ya, jadi mohon ada labelnya. Kemudian saat sudah dilabel, kemudian kita simpan, pastikan penyimpanan bahan toksin itu disimpan di area yang jauh dari produk dan proses. Mungkin bisa di lemari khusus, ya, di kabinet, janitor kabinet, atau mungkin di laci di bawah sink gitu ya, di bawah tempat cuci piring, misalnya seperti itu. Oke. Paling aman sih di gudang bahan kimia ya, dan PIC-nya pun khusus. Sementara penggunaannya bagaimana? Kita harus menggunakan sesuai dengan instruksi pada label. Ya, jadi katanya kalau misalnya dosisnya 2 miligram per kilogram, ya kita gunakannya seperti itu saja. Atau mungkin misalnya lewat pel, disuruhnya satu gelas ukur kecil ya, 10 mili misalnya per liter, ya kita gunakan sesuai dengan aturannya. Hmm. Kemudian kapan kita memastikan pelabelan sesuai saat melakukan repack atau saat kedatangan bahan baku ya, atau saat digunakan. Kemudian kalau penyimpanan berarti selama penyimpanan, kalau penggunaan saat penggunaan, siapa yang bertanggung jawab? Bisa tim gudang kimia atau tim QC. Memang yang paham gitu ya. Nah, sudah kita bersihkan ternyata terjadi kontaminasi juga. Sudah kita jaga-jaga ternyata masih ada kontaminasi dari bahan kimianya ya atau bahan toksinnya. Nanti kita bisa melakukan sanitasi area yang tercemar. Kemudian kita buang, reject produk jika ada yang terkontaminasi. Lalu kita analisa akar masalahnya. Kenapa sih sampai terjadi hal seperti itu dan lakukan tindak lanjut. Misalnya akar masalahnya karena labelnya pudar. Berarti kita print ulang labelnya untuk ditempel. Eh, atau tidak ada petunjuk penggunaan. Berarti kita buat instruksi kerja atau instruksi penggunaannya. Atau kalau karena karyawannya tidak disiplin, oh berarti nanti kita tindak lanjuti karyawannya, kita berikan pelatihan misalnya atau kena SP mungkin. Semua catatan-catatan ini nanti kita tulis di form kartu stok bahan toksin atau di form penggunaan. Kunci yang ketujuh ini ada pengawasan kondisi kesehatan personil. Nah, jadi ini personil itu kan yang kerja di tempat pengolahan makanan, itu kan kondisinya harus bersih ya, harus sehat, bersih dan sehat. Yang di depan ya, yang kita bisa lihat di layar ya, ada diare, demam, muntah, sakit kuning, radang tenggorokan, luka bakar, bisul, influenza, ya, hal-hal seperti itu, batuk misalnya. Kalau misalnya sakit yaitu diabetes, kan diabetes tidak bisa menular ya, melalui ngobrol atau kontak makanan misalnya.
Diabetes nggak bisa, tensi juga, asam urat juga, nah itu tidak perlu diukur ya. Jadi yang perlu dicek adalah penyakit-penyakit yang bisa menular melalui kontak makanan. Nah, di sini saya bagi dua. Di sini 6 prosedurnya prosedur kesehatan karyawan ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau namanya prosedur pengecekan kondisi karyawan ya boleh juga lah. Intinya yang di sini yang kita pantau apa? Kesehatan karyawan. Di sini saya bagi dua, ada pengecekan kesehatan yang sifatnya harian yang bisa kita cek secara visual ya, dia sedang sakit atau tidak. Ini dilakukannya di pintu masuk karyawan setiap sebelum masuk kerja ya dengan cara mengecek kondisi kesehatan karyawan secara visual, misalnya oh tidak pilek, tidak batuk, tidak ada luka terbuka ya, suhu badannya juga tidak demam, tidak di atas 37 derajat. Nah, ini biasanya yang melakukan bisa kepala produksi atau security misalnya. Dan kalau sampai ada yang sakit ya nanti suruh istirahat dulu sampai dia sembuh. Dan isi logbook form kesehatan karyawan ya ini sebagai catatan soalnya. Sementara kalau yang harus berobat dulu, berobat jangka panjang ini biasanya kita ujinya di klinik, penyakit-penyakit yang cukup lama sembuhnya. Biasanya kita cek penyakit yang bisa menular melalui kontak pangan yang harus pakai uji. Misalnya TBC, ya, tifoid atau hepatitis A. Ini kalau jasa boga biasanya 1 kali per 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya ada kliniknya ya, ada uji swab, rectal swab juga biasanya ya. Nah ini biasanya yang mengkoordinir entah HRD-nya atau owner-nya nih. Ya, jadi kalau seperti ini, kalau memang sakit berarti dinonaktifkan dulu sampai dia sehat kembali. Sementara kalau sakit-sakitnya, misalnya sakit luka, kalau sampai ada luka, nanti lukanya mohon dibalur plester yang waterproof dulu, lalu ditutup sarung tangan sebelum bisa bekerja kembali ya. Nanti catatannya bisa dicatat di logbook kesehatan, laporan klinik, atau kalau hasil uji kliniknya nanti bisa ada laporannya ya, yang resmi dari kliniknya. Contoh plester. Mhm. Contohnya ya, biasanya kita pakainya itu yang bukan warna kulit, jadi jangan pertama harus waterproof, anti air, kemudian jangan yang warna kulit, dan jangan yang bening juga, karena kalau terlepas ya tidak terlihat ya kalau yang bening. Sementara kalau yang kalau tidak anti air, yang bahannya kain, lama-lama dia kalau kena basah kan brudul ya, jadi rontok, 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 lama-lama habis. Takutnya kan rontokannya juga ke makanan. Oke. Kemudian lanjut di sini kita akan menghilangkan hama pengganggu ya dari unit pengolahan. Nah, ini kita tujuannya untuk menjamin tidak adanya hama
dalam bangunan pengolahan pangan, dan ini ada beberapa penyakit yang mungkin bisa membawa penyakit seperti lalat dan kecoa bisa mentransfer Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Shigella dan lain-lain, atau mungkin binatang pengerat seperti tikus bisa mentransfer Salmonella dan parasit. Lalu burung juga bisa membawa bakteri-bakteri seperti Salmonella dan Listeria. Nah, ini kita harus melakukan monitoring. Di tempat Bapak Ibu biasanya untuk hamanya itu apa yang paling sering datang? Kan biasanya apa, kecoa ya, kecoa, tikus. Kecoa, tikus, lalat ya. Nah, biasanya mereka itu kan datang karena ada sisa makanan, karena ada sampah, karena ada celah yang bisa masuk ya, ada bolong gitu misalnya. Ini itulah sebabnya berarti bagaimana cara untuk menghalau keberadaan hama. Ini bisa kita bersihkan area pengolahan ya secara rutin, memastikan tidak ada sampah yang meluap, lalu membuang sampah secara berkala dan memastikan tidak ada lubang di area produksi. Biasanya itu lubang itu dari ventilasi ya. Ventilasinya udah mulai robek misalnya. Atau ada karyawan yang tidak selalu tutup pintu kalau habis membuka pintu. Itulah kenapa disarankan pakai pintunya yang kayak koboi, jadi bisa menutup secara otomatis. Jadi tidak ada alasan lupa nih nutup pintu gitu kira-kira ya. Nah, untuk pembersihan areanya ini bisa kita lakukan 1 kali sehari atau sekian kali sehari, silakan disesuaikan oleh staf produksi ya. Nah, sementara kalau misalnya kita mau memasang perangkap hama, kita bisa lakukan pemantauannya mungkin 2 kali, 1 kali per 2 minggu misalnya ya oleh staf produksi atau mungkin tim pest control. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu juga ada yang pakai pest control eksternal ya. Jadi kita serahkan ke mereka yang ahlinya, dan pemakaian bahan-bahan kimia juga kalau ada kan memang harus dilakukan oleh ahlinya ya biasanya, karena itulah kita memanggil pest control. Kemudian kalau memang ternyata ditemukan ada hama, padahal sudah kita bersih-bersihkan, nah itu bagaimana cara pengendaliannya? Oh, misalnya dengan cara hamanya dibuang, kemudian analisa akar masalah dan lakukan tindakan korektif, misalnya. Oh, karena ada kalau hamanya masuk karena ada lubang di ventilasi ya berarti ventilasinya ditutup gitu. Kalau misalnya hamanya datang karena sampahnya meluap, kenapa sampahnya bisa sampai meluap? Apakah karena tempat sampahnya kurang, atau karena karyawannya tidak disiplin dalam membuang sampah secara rutin? Ini masalah yang berbeda, nanti tindak lanjutnya berbeda nih. Kalau karena tempat sampahnya kurang, berarti tempat sampahnya harus ditambah. Sementara kalau misalnya karena ketidakdisiplinan karyawan, mungkin kita harus lakukan tindak lanjut. Ada pelatihan kah atau sanksi kah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jangan lupa nanti formulir pemantauan keberadaan hamanya harus diisi ya, checklist-checklistnya. Jadi hari ini sudah dipantau, ada hama atau tidak, oh tidak ada, misalnya seperti itu. Atau misalnya ini nih, tindakan koreksi, oh ada lalat, oh mungkin bisa tambahkan air curtain atau mungkin curtain ya di atas pintu luar gitu, atau antar ruangan misalnya. Ya, oke. Nah, ya seperti ini ya untuk menghalau lalat. Walaupun kalau misalnya ini digeser-geser oleh karyawan, ya tetap juga bisa masuk. Makanya harus tetap dijaga kebersihan di sekitar di area produksi dan area sekitar produksi.
Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin terkait SSOP. Nanti kalau template-nya akan diberikan ya. Nah, ini ada hal-hal yang dilarang dan yang dianjurkan. Misalnya rambut. Nah, rambutnya harus tertutup, masuk semua ya ke hairnet-nya. Kemudian kalau ada yang mengeluh demam, jangan pakai kira-kira ya, jangan pakai tangan, tapi pakai termometer. Oke. Sebetulnya kalau dari zaman sebelum COVID, harusnya kalau food industry itu harusnya sebelum COVID juga sudah pakai pengecekan suhu ya. Tapi sekarang ya jadi lebih umum lah kita untuk mengecek suhu sebelum masuk. Oke, kemudian peralatan harus bersih, jangan kotor, dan jangan menumpuk-numpuk cucian, ditunggu dulu. Karena cucian kotor, misalnya piring kotor gitu ya, misalnya piring kotor. Piring kotor itu kan ada sisa-sisa makanannya, jadi kalau ditumpuk terlalu lama, ya nanti akan mengundang hama juga, entah lalat, tikus, atau kecoa, jadi harus segera dibersihkan. Ya. Lalu kalau luka di tangan, pakai plesternya yang anti air ya dan ditutup sarung tangan lagi. Jangan pakai plester yang bahannya kain, apalagi kasa diuntel-untel gini ya. Nanti malah jadi apa namanya infeksi, kemudian mengontaminasi makanan juga ya. Jadi untuk pegang-pegang piring ya, jangan dipegang ke bagian tengahnya. Kemudian kalau mau menghidangkan yang ada di mangkok, biasanya pakai piring terlebih dahulu ya. Lalu kalau untuk mencicipi makanan harus pakai wadah khusus ya. Dituang ke wadahnya, diicip, sudah sesuai belum, jangan sendoknya dicelup langsung dimasukin ke mulut, ntar celup lagi gitu ya. Lalu jangan pakai perhiasan ya. Aksesoris dilepas-lepas dulu, cincin, gelang, kalung, anting, tindik-tindikan di hidung, di bibir. Bapak Ibu ada yang tindik di hidung, bibir, alis? Ya, boleh kalau sudah pulang, tapi ketika kerja dilepas dulu ya. Apalagi kemudian. eh Jam tangan juga, karena kalau kita pakai jam tangan, akhirnya cuci tangan kita tidak bisa dilakukan secara maksimal gitu. Kemudian jangan merokok di area kerja, jadi harus di area khusus merokok. Itu juga harusnya bajunya dilepas dulu ya, apron-apronnya ya. Kalau sekarang sepertinya kita sudah tidak pernah melihat orang bekerja di dapur sambil merokok ya. Mungkin yang masih ada pun pedagang kaki lima. Itu pun menurut saya semenjak COVID jadi semakin bersih rata-rata ya pedagang kaki lima itu. Nah, kemudian tadi ya sampah jangan meluap.
kemudian di alas plastik juga supaya mudah. Kemudian ini kalau makanan jangan dibiarkan terbuka ya, harus tertutup. Nah, ini ada contoh-contoh form untuk yang tadi ya. Misalnya di sini untuk ada checklist kebersihan toilet. Ini ada poin-poin yang harus dicek ketika kita melakukan pembersihan toilet. Ada apa saja di sini ada ya. Lantainya disikat sudah atau belum? Kalau sudah di checklist. Kemudian pengecekan kelayakan fungsi keran air sudah atau belum? Kalau sudah di checklist. Lalu mengosongkan tempat sampah sudah atau belum? Checklist ya. Mengecek sabun tisu sudah tersedia atau belum? Lalu fungsi lampunya nyala nggak? Jangan-jangan nggak nyala lagi ya, atau rusak, atau saklarnya mungkin ada error gitu. Lalu cek keberadaan tulisan tata tertibnya terbaca atau tidak. Kadang-kadang kan sudah kena uap air atau mungkin karena lembab atau ketetesan air jadinya sudah hilang gitu ya, sudah ngeblur gitu. Kemudian bersihkan keset, bersihkan lantai dengan cairan pembersih, bersihkan saringan saluran air dan kalau ada kotoran yang menyumbat, lalu menguras baki ember jika toilet basah gitu ya. Lalu membersihkan dinding-dinding, lantai-lantai, dan langit-langit, ventilasi. Kemudian cek juga kondisi lampunya, kondisi pintunya berfungsi atau tidak, atau jangan-jangan udah oglek-oglek gitu ya. Tuh. Nah, nanti ada para petugas kebersihan dan juga verifikasinya dibuat seperti ini ya, satu-satu per hari, itu harian. Supaya bisa dilihat, oh hari ini sudah dilakukan oleh para petugas kebersihannya, misalnya namanya Sarah, diverifikasi oleh Diana. Jadi Bu Diana ini mengecek pekerjaannya Bu Sarah sudah sesuai belum? Katanya di sini sudah di checklist. Misalnya langit-langit sudah di checklist, tapi kok pas dicek masih ada sarang laba-labanya ya? Oh, berarti kan belum dilakukan secara maksimal gitu ya. Kemudian di sini ada formulir pengecekan kondisi air juga. Tadi misalnya kalau yang air tanah dicek organoleptiknya, aromanya, warnanya normal atau tidak, ada benda asing atau tidak. Kalau ada tindakan koreksinya apa? Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Ini juga ada checklist kebersihan toilet, ya mirip ya. Ini juga ada contoh-contoh SSOP yang tadi kita sudah buat ya. Nanti bisa dicontoh juga. Nah, jangan lupa nanti untuk personal hygiene juga harus diperhatikan juga ya. Personal hygiene-nya, intinya hal-hal yang sesuai dengan kondisi, hal-hal yang bisa mempertahankan kondisi keamanan pangan produk itu harus dipertahankan implementasinya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Jangan lupa nanti kalau di tempat Bapak Ibu ada wastafel, nanti diberikan ini juga ya petunjuk cara cuci tangan yang baik. Biasanya dari WHO kan banyak juga nih ya. Hand washing should take you about 1 minute. Use a timer or count from 1 to 10 in each of the following steps. Jadi step-step ini nanti harus ada di akan diputar, ada yang pakai diinjek mungkin atau yang pakai sensor, jadi mohon disesuaikan. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Rub hands palm to palm to obtain a good quantity of foam. Then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers and vice versa. Rub again palm to palm with fingers Ada telapak tangan, ada interlaced. sela-sela jari.
Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in juga the ya. right palm and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands Biasanya nanti ada thoroughly pergelangan with a tangan juga dan single-use jempol juga ya. towel. Nah, kebetulan ini dia pengeringannya dengan paper towel ya. Jadi paper towel ini tisu yang agak keras ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya, bukan tisu toilet yang lembut ya. Jadi dia lebih kasar dan tidak cepat rontok. Jadi kalau pakai tisu toilet kan malah jadi nempel-nempel di tangan ya. Kalau ini lebih kuat. Nah, If the tap is not elbow operated, use kalau this towel to jenis turn off the tap kalau without jenis kerannya touching it yang directly. memang tidak bisa Your hands dioperasikan are now pakai kaki atau sensor gitu ya, atau pakai siku, nanti silahkan ditutupnya itu pakai tisu ya. Kenapa ditutupnya pakai tisu? Karena tadi kan Clean kita and safe. membuka kerannya itu pakai tangan yang kotor. Kemudian kita cuci tangan dan tangannya kemudian bersih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tutup lagi pakai tangan yang sudah bersih, nanti tangan kita jadi kotor lagi. Karena tadi kan kita buka kerannya pakai tangan yang bersih gitu, tangan yang kotor gitu ya. Itulah kenapa banyak yang akhirnya memodifikasi kerannya jadi keran yang mungkin agak panjang, handle-nya jadinya bisa ditutup pakai siku atau pakai yang injak atau pakai sensor yang paling canggih. Yang injak ini saya lihat perkembangannya cukup banyak ya ketika apa namanya? Zaman-zaman Covid sepertinya cukup banyak berkembangnya. Kalau di tempat Bapak Ibu kerannya pakai seperti apa? Saya pakai injekan mungkin? Ya kan beda-beda juga ya. Nah, ini nanti SOP-nya untuk contoh-contoh yang lain. Nah, mungkin sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan?